dua kurva. Gitu ya. Nah, misalkan begini. Kalau saya punya ini kurva Y sama dengan fx, katakanlah begitu. Ya, dibatasi dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Ya. Kemudian saya punya satu lagi, katakanlah Y sama dengan GX, misalkan gini ya. Nah, ini Y sama dengan GX. Kurva G. Nah, yang diminta yang warna hijau ini. Nah, luas daerah yang berwarna hijau. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ide dasarnya kita akan mulai di sini dengan menggunakan limit jumlah Riemann namanya ya. Jadi problemnya ini gitu ya. Kalau yang lalu itu kan di jenjang sebelumnya mau belajar bangunnya yang beraturan. Ya, trapesium oke, luasnya bisa dari persegi panjang atau persegi dengan segitiga gitu kan ya. Jadi bangunnya yang beraturan. Nah, kalau sekarang yang seperti ini bentuknya gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, kita akan mulai dengan contoh yang sederhana. Sekarang di problemnya tadi itu. Kita akan mulai dengan contoh sederhana. Katakanlah saya punya kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ya, berarti di sini 1. Kemudian saya batasi di sini. X-nya itu dari 0 sampai 2. Berarti nanti di sini 4, 5 gitu ya. Yang kita mau cari adalah luas di atas sumbu X positif ya, di bawah kurva F gitu ya, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini dengan menggunakan limit jumlah Riemann. Riemann ini nama orang ya. Caranya begini. Yang pertama, daerahnya kita akan bagi di sini menjadi n buah partisi. Jadi n buah partisi itu begini. Nah, ini partisi pertama. Ini partisi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. N buah. Jadi kalau ini saya misalin sebagai A, ini saya misalin sebagai B, ya pada AB, begitu ya. Maka kalau pengen dibuat n partisi, kita punya lebar ini yang kita sebut delta X, kan partisinya ini mempunyai lebar yang sama. Dia akan sama dengan B min A dibagi N. Gitu ya. Pada soal ini, dia akan sama 2 min 0 dibagi N. Jadi lebarnya itu adalah 2 per N. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya ini kita kasih contoh lah di sini ya. Katakanlah, misalkan N-nya, katakanlah berapa? 4 aja gitu ya. Maka nanti delta X-nya berarti sama dengan setengah. Gitu ya. Kalau setengah, berarti kita punya nanti gini ya. Ini 0,2. Berarti saya punya ada 4 partisi, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, partisi ini akan dibuat bentuknya persegi panjang. Nah, ini aturan bukan aturan. Ini metode yang pertama gitu ya. Nanti ya, kamu bisa menggunakan bentuk lain selain persegi panjang. Ada trapesium gitu ya. Ada nanti bentuknya parabol, itu namanya Simpson ininya, aturan bukan aturannya, metodenya. Oh, tadi ada trapezoid, trapesium, namanya trapezoid method gitu ya. Nah, macam-macam. Nah, sekarang ini paling sederhana dikemukakan oleh Riemann dengan menggunakan metode persegi panjang gitu ya. Jadi kita hampiri luas daerahnya itu dengan menggunakan bangun beraturan, yaitu persegi panjang tadi. Kita hitung nih, luas persegi panjangnya berapa. Tapi kan
kalau kita hitung luas persegi panjang, itu ada daerah yang kelebihan yang sebenarnya kita nggak hitung nih yang saya kasih warna merah. Karena yang diminta itu kan luas di bawah kurvanya nggak termasuk warna merah gitu kan ya. Gitu kan. Nah, oke, nggak apa-apa. Itu kita abaikan dulu. Kita sekarang tujuannya mau mencari, karena kita mau dekati dengan cara menggunakan luas persegi panjang di sini. Ya, berapa luas persegi panjangnya di sini? Kita lihat. Tadi delta X-nya adalah setengah. Nah, kita bisa ambil di sini ada 3 cara, yang A, yang B, yang C. Bisa menggunakan ujung kanan, ujung kiri, atau satu lagi tengah-tengah, atau sebenarnya yang lain juga boleh gitu ya. Tengah-tengah. Maksudnya apa? Begini. Kalau kita pakai ujung kanan, ya, berarti itu kan lebarnya kita udah punya delta X. Kalau kita pakai ujung kanan, ini yang saya gambar pada yang saya lingkari ini, gitu ya. Nah, itu sebagai tingginya, gitu ya, atau panjangnya lah begitu ya. Kalau panjangnya delta X berarti lebarnya lah begitu ya. Lebarnya itu pakai menggunakan ujung kanan. Kalau pakai ujung kiri, itu berarti gambarnya gini nih. Kalau pakai ujung kiri ya, gini. Nanti kita pakai ujung kiri. Nah, gini. Ini pakai ujung kiri kalau ini. Kemudian selanjutnya dari sini ke sini, gitu ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, itu pakai ujung kiri. Berarti ada daerah yang kekurangan yang semestinya kita hitung, tapi kita nggak hitung. Itu yang warna kuning tuh. Itu kalau pakai ujung kiri. Ya, ini tingginya dihitung pakai ujung kiri. Kalau pakai tengah-tengah, nanti begini. Misalkan tadi kan begini. Saya ambil tengah-tengahnya. Nah, itu sebagai tingginya. Atau boleh juga misalkan tadi kan kita bisa juga persegi panjangnya begini. Nah, kita ambil tengah-tengahnya yang ini. Boleh. Gitu ya. Itu sebagai tingginya. Nah, jadi bisa ujung kanan, ujung kiri, bisa tengah-tengah atau di antara itu dua, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang ini aja ya, yang saya udah gambar di atas kanan ini dengan menggunakan ujung kanan. Yang ini ya. Nah, berarti kita akan mempunyai di sini luasnya itu sama dengan AR kita sebut gitu ya. Atau enggak, kan di situ ada A. A itu yang sebenarnya, kalau R itu yang aproksimasi. Kalau enggak gini aja deh. Kita tulis A aja nggak apa-apa lah. A sama dengan apa? Setengah kali yang pertama ini kan namanya berapa? Kan kalau ini kita bagi dengan 4 tadi berarti ini setengah, 1,5, 2 ya. Kan kita bagi dengan 4 kan tadi kan N-nya 4. Berarti setengah kali tinggi tadi F setengah kan kita menggunakan ujung kanan. Ditambah setengah kali F1 kan. Ditambah setengah kali F3/2 ditambah setengah kali F2. Nah, ini kita tinggal hitung. Berapa sih luasnya? Ya. F setengah berapa? F setengah itu kan setengah kuadrat tambah 1. 5/4. F1 itu 2. F3/2, 3/2 kuadrat tambah 1, 13/4. F2, 5. Nah, dihitung berapa ini? Berapa ini kalau dihitung? 5/10, setengah, setengah tambah 1, 1,5, 1,5 tambah 2,5, 4 ditambah 13/8. 175, jadi 5,75. Ya. Nah, itu luasnya. Tapi kan luas yang dicari di sini adalah luas apa? Luas dengan menggunakan taksiran, gitu ya. Yaitu pakai ujung kanan tingginya. Nanti kalau pakai ujung kiri, ya ini pakai ujung kanan, oke saya kasih nama AR lah gitu ya. Kalau pakai ujung kiri namanya AL misalkan gitu ya. AL, kalau AL jadi apa? Setengah juga sama karena lebarnya tadi setengah. Cuma F-nya F0 jadinya kan. Ditambah setengah, F setengah, kan di sini kan mulainya berarti F0.
F setengah, kemudian F1, ya, setengah F1, kemudian ini 1,5, ini 2 kan, tapi nggak, yang 2 aja kan nggak ikut, karena kan pakainya ujung kiri. Jadi setengah F 1,5 gitu. Ya. Ini kalau dihitung menjadi F0 itu 1, jadi setengah kali 1, setengah kali 5/4, kemudian setengah kali 2, kemudian setengah kali 13/4. Nah, ini kalau dihitung, setengah tambah 1, 1,5, 1,5 tambah 5/8, oke, ditambah 13/8. Nah, ini 3,75. Nah, gitu. Ya. Oke, itu kalau pakai ujung kiri. Kalau pakai tengah-tengah, nah mana tengah-tengah ini? Nih misalkan itu ya, saya tulis misalkan AM midpoint ya. Setengah kali F 1/4 jadinya kan. Kan diantara 0 dengan setengah kan berarti 1/4. Ditambah setengah kali F 3/4 ditambah setengah kali F 5/4 ditambah setengah kali F 7/4. Ini tinggal dihitung ya. Nah, berapa dia? Setengah kali, langsung aja kita hitung. Ini 17/16 tambah 25/16 tambah 41/16 tambah 65/16. Ini kalau dihitung pakai kalkulator, kita punya, ini kan cuma contoh aja, saya pakai kalkulator gitu ya. Nanti kan kalau ujian nggak pakai kalkulator. Nah, nanti kalau di Cambridge boleh ya. 4,625. Ya, kita dapat 3 taksiran tadi. Ya. Dapat 3 taksiran seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan luas yang sebenarnya? Itu kan tadi taksiran. Nah, caranya gini. Yang tadi yang dikatakan oleh limit jumlah 5. Oke. Kita lihat di halaman selanjutnya ya. Tadi limit jumlah Riemann pakai ujung kanan ya, misalkan pakai ujung kanan. Yang pertama, delta X-nya kan tadi kita punya tadi N-nya 4 misalkan. Jadi delta X-nya setengah gitu ya. Kita punya. Yang kedua, luas itu, nah ini luas yang eksak gitu ya. Itu sama dengan, tadi gambarnya kan gini. Nah gini. Ya, ini 0, ini 2. Kita pakai ujung kanan. Nah gini. Gitu ya. Nah gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Tapi N-nya 4 ya. Gitu ya. Nah, berarti, oh sorry. Kan ini mau cari eksak. Berarti nggak dikasih tahu N-nya ya. Nah, kan ini mau cari eksak. Kalau tadi kan contoh aja. Jadi kita punya delta X tadi B min A dibagi N alias 2/N. Nah gitu. Nah luasnya apa? Kalau kita pakai tingginya menggunakan titik ujung kanan gitu ya. A1 tambah A2 sampai AN. Karena kan kita bagi menjadi N partisi. Gitu ya. Kita bagi di sini menjadi N partisi. Nah, berapa A1-nya? A1 itu adalah panjang kali lebar, di sini panjangnya berapa di sini? Tadi ada delta X. Nah, tingginya adalah, kan di sini kita sebut katakanlah A itu adalah X0 ya. Di sini X1, di sini X2, terus sampai dengan di sini B alias XN. Ya. Jadi kita punya X1 sama dengan X0 tambah delta X. Ya. Alias 2/N. X2 sama dengan X1 ditambah delta X. Alias 2/N ditambah 2/N. Jadi 4/N. Jadi kesimpulannya nanti kita akan mendapatkan XI sama dengan ini kan 2/N kali 1, ini 2/N kali 2, berarti kamu punya ini 2/N kali I. Yang akhirnya kita bisa cek bahwa kalau XN adalah
cocok 2 gitu kan sama dengan B. Nah, gitu. Ya. X0-nya kan sama dengan 0, itu adalah A. Jadi kita bisa mengatakan bahwa luas pertama adalah delta X yaitu 2/n, semuanya sama pakai 2/n, cuman tingginya beda-beda. Nah, untuk A1 tingginya itu adalah fx1 kan kita pakai ujung kanan ya. Nah, jadi di sini adalah fx1 tambah terus sampai dengan fxn gitu ya. Jadi ini 2/n kalikan siapa fx1? Fx1 tuh f2/n ditambah ya, misalkan ini saya lanjutkan biar ada kelihatan polanya ya. Ini fx2 terus sampai dengan fxn gitu. Siapa fx2? Fx2 itu adalah f4/n terus sampai dengan fxn. Siapa fxn? Fxn adalah f berapa? Fxn f2. Nah, gitu ya. Betul? Jadi kita punya di sini sama dengan 2/n dari ya sigma, atau enggak gini aja ya boleh ya. Sigma f xi delta xi. Nah, gitu ya. Tuh, gitu kan ya. Sigma fxi delta xi kan? Sama aja. I-nya 1 sampai N. Jadi fx1 delta x1 di mana delta x1 sampai delta xn sama semua. Jadi kita bisa tulis seperti itu. Tapi itu baru estimasi. Kalau mau eksak gimana? Kalau mau eksak N-nya mesti banyak banget gitu ya. Mesti menuju infinite kan? Ya. Oke, N-nya mesti menuju infinite supaya yang kelebihan dan kekurangan tadi bisa menuju 0. Make sense ya? Logis ya? Jadi kita punya kalau area eksaknya ya, area eksaknya adalah kita sebut AE gitu kan ya. Itu sama dengan limit tuh, kepake di sini limit. N menuju tak hingga artinya partisinya itu infinitely gitu ya. Banyak banget gitu ya. Dari sigma fxi delta xi. Nah, kalau mau nanti diganti nggak mau pakai ujung kanan ya udah. Kamu tulisnya fci delta xi aja delta, ya. Fxi delta fci delta xi. Ya. Di mana ci itu bisa mau pakai ujung kanan, ujung kiri, tengah-tengah atau diantaranya boleh lah gitu ya. Nah, itu namanya CI itu ya kita sebutnya ya. I-nya 1 sampai N. Nah, ini sama dengan apa kalau di soal ini? Limit N menuju tak hingga dari sigma kita punya tadi apa fx-nya? X kuadrat plus 1 kan ya. Jadi kita punya di sini xi kuadrat tambah 1, delta xi-nya adalah 2/n, i 1 sampai dengan N ya. Sama dengan limit N menuju tak hingga. Siapa itu xi-nya? Xi-nya tadi ini 2i/n. Berarti ini sama dengan 4i kuadrat per n kuadrat ya, ditambah 1 kalikan 2/n ya. Nah, ini saya hapus saja di sini ya. Ini tadi xn sama dengan 2/n kali n sama dengan 2. Nah, ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari apa di sini kalikan saja ya, yaitu menjadi 8 i kuadrat per n pangkat 3 ditambah 2/n. Nah, selanjutnya tinggal urusan limit nih. Oh, ini masih ada sigmanya. Sigma I 1 sampai N. Jadi, limit N menuju tak hingga dari 8 per N pangkat 3. Sigma I kuadrat itu apa? Nah, kan udah belajar di bab summation N series ya. Yaitu apa? Sigma I kuadrat itu. Kan kalau sigma 1 itu N. Sigma I setengah N, N plus 1. Sigma I kuadrat 1/6 N, N plus 1, 2N plus 1 kan. Nah, gitu. Ditambah 2/n kali N. Karena kan 2/n kali sigma 1 kan.
Ya kan sigma 2 per N itu artinya 2 per N kali sigma 1. Sigma 1 kan N. Gitu loh. Nah ini tinggal dihitung pakai limit. Ini N pangkat 3, berarti kan ini tinggal cari N pangkat 3-nya doang kan. Koefisiennya berapa? 2 kan. Jadi jawabannya 8 kali 2 per 6 kan. Ditambah 2. Berarti berapa? 16 bagi 6. Ini kan kecoret 8 per 3 tambah 2. 2 itu 6 per 3. Jadi 14 per 3 ya. Gitu. Itulah luas eksaknya. Nah, ya, itu yang dikembangkan, yang diinisiasi oleh Engkong Riman. Nah, kan udah meninggal ya, udah juga. Jadi diinisiasi oleh Engkong Riman itu dengan menggunakan persegi panjang ya. Oke. Nah, kenapa Catherine matanya sakit? Steven usapin dong, ditiup matanya. Agak ngantuk Pak tadi. Oh, ngantuk. Oh, makanya tadi istirahat ini ya. Jangan istirahat ya tadi. Makan dulu langsung ngantuk. Oke. Jadi kalau pagi udah sarapan ya. Ya mungkin bagusnya gini kalau kerja itu ya. Atau belajar. Pagi sarapan. Terus langsung belajar terus gitu ya sampai jam 9 malam. Terus baru makan. Kan ngantuk. Udah makan kan ngantuk. Terus tidur. Gitu ya. Dimakan cuma sekali. 9 malam makan. Terus tidur kan karena ngantuk kan. Besoknya sakit lambung ya. Mah. Jangan diikuti itu. Nah, ini adalah tadi area eksak. Bisa ya, ngerti ya? Kekenyangan nggak bisa tidur ya, betul. Nah, itu area eksaknya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita simpulkan di halaman berikut. Tadi kita punya mana tadi yang sebelumnya. Nah, ini. Tapi ini kan tadi saya menggunakan yang N-nya 4 ya. Kamu bisa coba menggunakan N-nya yang lain ya. Atau langsung aja N begitu ya. Nanti kamu punya hubungan begini. Tadi kan area eksak kita itu adalah 14 per 3. 14 per 3 itu kan sekitar berapa? 4,6-an lah ya. 4,6-an. Itu kita punya area eksak itu 14 per 3 sekitar 4,6-an. 4,6666 gitu ya. Nulisnya kan begitu. Nah, ini metodenya pakai yang titik ujung kanan kan ya. Nah, kamu nanti bisa menggunakan yang pakai titik ujung kiri sama yang tengah ya. Sama aja. Kalau eksaknya pasti segitu, 14 per 3. Gitu ya. Nanti kamu bisa coba. Gitu. Nah, oke, saya kira itu. Saya kasih ini apa? Saya kasih contoh deh satu lagi deh. Ya, gini nih. Misalkan gini. Saya punya fungsinya katakanlah X pangkat 3 min 5X kuadrat tambah 6X tambah 5 misalkan gitu ya. Nah ini diminta luas daerah gitu ya. Dibatasi 0 sampai 4 katakanlah. Kalau 4 ya masih di atas sumbu X positif. 1, 2, 3 juga masih. Di antaranya juga masih. Ya. Ini kalau kan kamu sudah belajar di bab turunan, sudah harus bisa menggambarkan kayak begitu ya. Ini kalau di Wolfram, gambarnya begini. Nah, gini. Nah, gitu. Ya.
Sebentar, jelek. Ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebihnya begini. Nah, gitu. Nah, ini kita mau gambarin, mau cari luas daerah di atas sumbu X positif di bawah kurva F ini. Nah, ini kan nggak bisa kamu pakai cara yang biasa menggunakan apa bentuk-bentuk peraturan gitu ya. Misalkan kita mau taksir ya luas daerah tersebut gitu ya dengan n-nya sama dengan 5. Nah, beda ya kalau suruh cari area eksaknya. Kalau area eksaknya tadi menggunakan n menuju hingga gitu kan ya. Kalau di sini kalau n-nya sama dengan 5 ya kita hanya menaksir saja dengan 5 subinterval katakanlah begitu. Ya. Nanti kamu tinggal taksir saja dengan menggunakan 3 kasus bukan 3 kasus, 3 metode yang tadi yang pakai titik ujung kanan, titik ujung kiri atau yang di tengah gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Yang pertama apa tadi langkahnya? Cari dulu delta X. Yaitu 4 min 0 dibagi 5. Jadi 0,8 lebarnya. Yang kedua, cari titik ujungnya. Katakanlah kalau misalkan kan kita punya gini, endpoint-nya dulu lah saya tulis lah ya. Endpoint-nya dulu itu berarti mulai dari 0, 0,8, 1,6, 2,4, 3,24 gitu kan ya. Itu endpoint-nya. Ya. Nah, sekarang kalau kamu mau pakai yang ujung kanan, berarti kamu punya apa? 0,8 kali F 0,8, F-nya ini ya, ditambah 0,8 F 1,6 ditambah 0,8 F 2,4 ditambah 0,8 F 3,2 ditambah 0,8 F 4. Nanti hitung sendiri ya. Gitu. Nah, kalau pakai ujung kiri berarti kamu punya apa? 0,8 F0 tambah 0,8 F0,8 tambah 0,8 F1,6 tambah 0,8 F2,4 tambah 0,8 F3,2. Nanti hitung sendiri. Gitu ya. Kalau pakai tengah-tengah AM 0,8 kali F0,4 0,8 kali F1,2 ya tambah sebentar ini jelek begini ya tambah 0,8 kali F2 tambah 0,8 F2,8 tambah 0,8 F3,6 gitu kan ya. Nah, kalau eksak pakai n menuju hingga yaitu apa? Limit n menuju hingga dari sigma ya FCI delta XI I-nya 1 sampai N. Gitu ya. Limit N menuju hingga dari sigma I 1 sampai N dari XI pangkat 3 ya. Oh, sorry. Gini. Delta XI-nya dulu tadi apa? Delta XI-nya adalah 4 per N. Itu delta XI ya. 4 per N. Gitu. Ya. Dikali FXI atau FCI lah begitu ya. Tadi kan bisa pakai ujung kanan, ujung kiri atau tengah. XI-nya, endpoint-nya. Bukan endpoint apa? Untuk mencari tingginya gitu ya. Berapa FCI-nya? Kan kita punya tadi X0 itu 0, X1 adalah 0 tambah 4 per N, berarti nanti XI sama dengan I kali 4 per N gitu ya. Jadi FXI adalah F4I per N. Tadi dikali 4 per N gitu ya. Sama dengan limit N menuju hingga dari sigma I 1 sampai N
F 4I per N itu berarti 4I per N pangkat 3 min 5 kali 4I per N pangkat 2 tambah 6 kali 4I per N tambah 5 kalikan 4 per N. Nah, udah tinggal dihitung aja ya. Dengan menggunakan tadi sigma I pangkat 3-nya apa? Kalau sigma I pangkat 3 kan setengah N plus 1 kuadrat. Jangan lupa ini ya. Sigma I pangkat 3, kamu mesti tahu setengah N plus 1 kuadrat. Sigma I kuadrat 1/6 N plus 1, 2N plus 1. Ini dulu waktu di bab summation series. Ini adalah setengah N plus 1 dan sigma 1 itu N. Gitu ya. Oke. Ini jangan lupa dipakai di sini ya. Hati-hati ya. Oke. Hati-hati. Nah, oke. Kamu udah dapat tuh kan? Dapat. Nanti kamu akan mendapatkan hubungan AR, AL, AM. Logika. Sekarang kita pakai logika. Apa hubungan AR, AL, dan AM? Jangan bilang baik-baik saja. Ya. Nah, hubungannya apa? AR, AL, AM. Siapa yang paling besar di antara ketiga nilai itu? Di antara ketiga estimasi AR, AL, atau AM? Yang mana? Yang pastinya yang mana? Yang diem pastinya. Ya, yang mana ini? AR, AL, atau AM? Kan tadi kalau pakainya L yang ujung kiri kekurangan kan? Tadi kan yang saya gambarkan. Nih, di sini kan kekurangan kan, ada daerah yang kurang nih. Ya. Kalau pakai ujung kanan ada daerah yang kelebihan. Berarti kita ngitungnya kelebihan kan? Ya. Jadi logikanya si AL, AR, AM yang paling gede di antara tiga itu yang mana? Yang mana dong? Jawab dong. Dikasih lollipop mau nggak? Ya. AR ya. Paling gede AR. Jadi AR paling gede. Yang kedua jelas si AM. Yang ketiga jelas si AL. Nanti eksaknya ada di mana? Ya eksaknya pasti di antara AR dengan AM. Gitu ya. Gitu. Nggak tahu ada di antara AR dengan AL atau di antara AL dengan AM gitu ya. Yang pasti di antaranya itu. Ya. Begitu. Itu ide dasar yang dikemukakan oleh Engkong Riemann. Ya. Tentang limit jumlah Riemann tadi. Oke, sip. Sudah ya? Lanjut ya. Lanjut. Nah, selanjutnya balik ke yang masalah tadi. Yang di awal. Ya, ini. Itu kan cita-cita kita. Ya, cita-citanya sederhana. Hanya mencari luas di antara dua kurva tadi kan. Tidak perlu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-citanya sederhana, hanya memecahkan ini saja. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Begini. Tadi, nah, kalau saya punya begini, katakanlah gini. Ini X, ini Y, ini A, ini B, Y sama dengan Fx. Ini yang mau dicari luasnya. Tadi kan Engkong Riemann bilang kita bisa cari dengan limit n menuju hingga sigma FCI delta XI. Ya, bahasa limit, bahasa sigma, kamu sudah tahu. Sigma itu buat hal yang diskrit. Diskrit itu ngitung ya. 1, 2, 3. Nggak ada, makanya sigma 1 sampai 2,5 nggak ada. Sigma 1 sampai 2,75 nggak ada. Karena sigma itu counting, ngitung. Diskrit namanya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya.
Nah, ada limit depannya. Ya. Artinya kalau sigma itu dikasih limit, itu jadi sesuatu yang kontinu. Karena apa? Karena kita berbicara di sini n-nya menuju infinite. Ya. Bukan lagi patahan-patahan, kalau tadi kan sigma doang patahan. Ya. Oke, patahan itu maksudnya nih ada kelebihannya, atau pakai yang kalau yang satu lagi nih ada kekurangannya gitu ya. Jadi hanya patahan partisi itu. Tapi kalau udah ada limit itu jadinya continue. Tuh, jadinya gini. Nih, yang lengkung ini, tuh yang lengkungnya gitu kan. Nih, yang lengkung ini. Nah, itu sudah continue karena yang lebih kurangnya errornya itu disebut errornya udah menuju nol. Nah, kita sebut penulisannya simbolnya adalah integral. Jadi integral itu apa? Integral itu adalah sigma, ada limitnya di depan, limit sigma tersebut. Itu namanya integral. Integral A sampai B fx dx. Gitu. Itu asal muasal kenapa luas daerah ini kita sebut sebagai integral A sampai B fx dx. Nah, kalau pakai contoh yang tadi, contohnya kan kita punya gini. Gini, tetetet, set, ini xy, ini 1, ini y sama dengan x kuadrat plus 1, ini 0, ini 2. Luas eksaknya yang tadi menggunakan limit jumlah Riemann itu bisa dikerjakan secara langsung integral 0,2 x kuadrat plus 1 alias sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah x, kan kamu udah belajar integral kemarin. Dari 0 sampai 2. 8/3 ya. Dimasukin nih batasnya 8/3 tambah 2 dikurangi masukin 0, 0 tambah 0. Jawabannya berapa? 14/3. Sama dengan apa yang dilakukan tadi di awal. Berdasarkan metodenya engkong Riemann. 14/3 kan? Cuman panjang. Nah, yang panjang itu menjadi sederhana karena kamu sudah tahu yang namanya integral. Ya. Begitulah historinya. Ya. Kan kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita menghargai apa yang dikemukakan oleh engkong Riemann, tapi yang kita pakai yang praktisnya, yaitu integral AB fx dx. Jadi makanya ketika belajar luas, saya nggak berani langsung bicara integral AB. Karena saya teringat dengan engkong Riemann. Harus kita dikasih tahu dulu gitu ya. Nah, oke, sudah ya. 14/3. Nanti ya pada perkembangannya, ini kan bagian dari kalkulus gitu ya. Pada perkembangannya disitulah mulai berkembang ya. Nah, ada namanya integral Lebesgue ya. Lebesgue measure dikemukakan oleh Lebesgue, orang Prancis dan seterusnya gitu ya. Nah, sudah ini ya dunianya sudah abstrak. Nah, tadi udah beres ya, dapat luas itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan perluas. Perluas tuh begini. Tadi kan cuma satu kurva, sekarang 2 kurva nih. Set, balik lagi ke cita-cita awal. Ini A, ini B, ya. Ini gini kan tadi kan. Nah, kalau gini luasnya gimana areanya? Kalau yang tadi kan ini begini, areanya integral ya A sampai B fx dx. Gitu kan tadi kan? Kalau yang ini ya udah kita hitung saja. Ini berarti integral A sampai B fx dx min integral A sampai B gx dx. Gitu ya. Atau kita bisa gabung jadi begini. Tuh. Fx min gx dx. Gitu ya. Kok bisa? Nah, ini nanti yang fx itu kan seperti ini sebenarnya. Nih, cuman segini. Kalau yang fx itu yang warna merah nih sebenarnya. Itu yang fx. Gitu ya. Nah, kalau yang gx yang mana? Nih yang warna hijau nih yang kalau gx itu.
sebentar. Ini ya. Nah, ini kan tadi kan. Nah, kalau yang GX itu yang ini nih. Nah, ini kehitungnya. Karena kan terhadap sumbu X. Tadi kan prinsipnya kan F yang ini nih. Yang untuk satu kurva kan terhadap sumbu X ya. Nah, ini juga sama. Berarti kalau yang F itu yang tadi tuh. Ya. Karena terhadap sumbu X. Kalau yang G, yang itu kurvanya. Nah, kalau dikurang, itu jadi yang warna ini nih. Tadi. Yang warna hitam. Ini segini. Nah, gitu loh. Ya. Itu bisa dikerjakan dengan Riemann. Jadi prinsipnya tinggal atas kurang bawah saja, gitu ya. Nah, tapi kita bisa juga, gitu ya. Karena kan kalau di integral itu kan ada integran yang sulit untuk diintegralkan. Contoh, kemarin kan udah belajar banyak metode ya menyelesaikan integral. Kalau saya diminta integral E pangkat X dx, gampang. E pangkat X. Tapi kalau E pangkat X kuadrat dx, ribet. Nggak bisa kamu mengerjakan ini secara mudah dengan menggunakan metode yang sudah pernah diberikan. Ya, nah ini integranya ribet gitu loh. Ya. Jadi ini tuh jawabannya apa? Ribet. Jadi kalau di ujiannya ribet jawabannya gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang integrannya seperti itu, di dalam luas juga nanti begitu ada. Jadi kita kan nggak selalu nggak hanya punya kasus yang partisinya itu melihatnya terhadap sumbu X. Bisa saja terhadap sumbu Y kita lihatnya. Sama juga kok gitu ya. Tapi kita mesti ubah si F dan G tadi yang tadinya Fx dan Gx menjadi Fy dan Gy. Ya, jadi nanti gini nih bentuknya nih. Misalkan gambarnya gini ya. Misalkan gambarnya ini si misalkan si Fy-nya. Ya setelah diubahkan kayak misalkan Y sama dengan X plus 1. Berarti X sama dengan Y min 1. Nah itu namanya Fy. Fy-nya adalah X min 1 jadinya. Ngerti nggak maksud saya? Ya, misalkan Fx sama dengan X min 1. Kalau pengen jadi Fy gimana? Oh ini kan Y sama dengan X min 1. Berarti X-nya kan sama dengan Y plus 1. Oh ini kita sebutnya Fy. Fy itu Y plus 1 gitu loh. Jadi kita ubah. Ya, nggak merubah soal. Hanya mengubah dari Y sama dengan menjadi X sama dengan. Ya. Nah, ini misalkan Fy-nya yang ini katakanlah ini Gy-nya. Yang dicari ini gitu ya. Luasnya gimana? Ya sama, integral C sampai D. Nah, kalau tadi atas kurang bawah, sekarang kanan kurang kiri. Ya, gitu. Nah, kalau dibalik nanti jadi negatif, masa luas negatif, gitu ya. Kan tadi patokannya terhadap sumbu X, ya, yang ini juga sama terhadap sumbu Y. Kalau diubah dari Y sama dengan menjadi X sama dengan. Jadi kalau kamu punya X-nya dari A sampai B, berarti upper kurang lower, atas kurang bawah. Kalau Y-nya dari C sampai D, right kurang left, kanan kurang kiri. Saya kasih contoh ya, gini. Misalkan saya punya dua kurva, ya. Yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat, yang kedua Y sama dengan akar X. Ini X, ini Y, ya. Y sama dengan X kuadrat, gini gambarnya. Y sama dengan akar X, gini gambarnya. Yang diminta ini, luas daerah itu. Kita cari dulu titik potongnya. X kuadrat sama dengan akar X. X kuadrat sama dengan, X pangkat 4 sama dengan X. Jadi X buka kurung ini sama dengan 0, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi di 0,0 dan di 1,1. Nyari luasnya gimana? Gampang. Gak usah pakai Riemann lagi kan, karena sudah di simplify, itu tuh namanya integral. Berarti integral 0 sampai 1 dari atas kurang bawah. Tuh. Ya. Berapa integralnya? Nah, teknik kemarin mesti kamu, kalau ini kan langsung basic integration saja. Integral akar X adalah 2/3 X pangkat 3/2, X kuadrat 1/3 X pangkat 3, cemplungin 0 sama 1,
dapat 2/3 kurang 1/3, ya kamu akan mendapatkan dia 1/3. Jadi luasnya 1/3 gitu loh. Ya. Oke. Sip. Nah, dah ya. Nah, sekarang misalkan gini deh. Misalkan saya bagi-bagi nih daerahnya ya. Jadi daerahnya gini nih. Saya kasih contoh lagi deh. Misalkan gini. Saya punya Y sama dengan 2X kuadrat tambah 10 misalkan. Terus Y sama dengan 4X tambah 16 misalkan. Terus X sama dengan min 2, X sama dengan 5. Coba kita gambar dulu ya. Jadi gini. Saya punya kan 2X kuadrat tambah 10 itu berarti kalau X-nya 0 dia 10. Katakanlah ini 10. Terus kurvanya terbuka ke atas ya karena 2X kuadrat ya. Jadi gambarnya beginilah. Ini ya. Nah, gitu kan ya. Itu ya. Kemudian Y sama dengan 4X plus 16. Itu berarti kalau 0 dia 16. Sekitar sinilah gitu ya. Terus nanti dia gradiennya kan positif. Jadi ke sana ya. Terus X sama dengan min 2. Berarti min 2 itu katakanlah di sinilah ya. Ini min 2. Dan X sama dengan 5. 5 itu katakanlah di sinilah. Nah, di sini ya. Jadi yang diminta itu yang ini. Yang di shaded itu 1, 2, 3. Ini kan area between curves. Gitu ya. Nah, luasnya berapa? Nah, kumaha ayo kalau kayak gini. Kita lihat ini namanya A1, ini namanya A2, ini namanya A3. Ya. A itu adalah A1 tambah A2 tambah A3. A1. Nah, A1 itu adalah ini cari titik potongnya. Titik potong antara 2X kuadrat plus 10 dengan 4X plus 16. Kita punya apa? 2X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian kita punya ini X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya 3 atau X-nya min 1. Jadi ini min 1, ini 3. Jadi kita punya di sini A1 adalah integral min 2 sampai min 1. Atas kurang bawah. Nah, gitu kan. Atasnya ini, bawahnya itu. Ya. A2. A2 itu dari min 1 sampai 3. Atas kurang bawah. Atasnya itu. Nah, bawahnya ini. Nah, kan kalau tadi atasnya ini, bawahnya itu. Sekarang atasnya itu, bawahnya ini. Nah, yang terakhir, integral dari 3 sampai 5. Atasnya ini, nah, bawahnya itu. Ya. Jadi ini itu ini semua bereaksi di sini ya. Nah, menjadi sebuah larutan. Tinggal dihitung saja. Hitung. Ya. Hitunglah bisa ya. Gampang kan integralnya, nggak rumit gitu. Jelas sampai sini? Ya. Nah, lalu tadi kan katanya ada tuh yang dibuat jadi FYGY gitu. Contohnya kayak gimana? Misalkan gini. Nah, saya punya kurva sekarang. Hari kasih tahu namanya. Kamu mesti tahu. Mesti cari nama kurvanya. Misalkan ini. 1. Ini min 1. Garis ke sono. Tahu nggak ini namanya apa? Ini adalah Y sama dengan X min 1. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan lagi saya punya di sini ada min 3. Set. Set. Parabol gitu ya. Apa nama kurvanya? Katakanlah ini kan di min 3 berarti X dengan di sini pasti ada min 3-nya ya, tambah sekian kuadrat. Katakanlah setengah Y kuadrat. Karena kan kalau Y-nya 0 dia min 3 ya. Nah, nih di sini gitu ya. Yang ditanya gitu maksudnya. Bukan jawabannya. Nah, itu ditanya. Luasnya berapa? Nah, kita cari dulu titik potongnya. Itu Y plus 1 sama dengan
min 3 plus setengah Y kuadrat. Kalikan 2, pindahkan ke kanan, ini jadi 0, Y kuadrat min 2Y, ya, min 8. Gitu kan? Jadi kita punya Y-nya sama dengan 4 atau Y sama dengan min 2. Ya, jadi di sini min 2, di sinilah 4. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kan mau nyari nih luasnya. Nah, luasnya lebih baik menggunakan yang DY di sini, yang lebih gampang daripada kalau pakai DX. Kalau pakai DX ribet. Kenapa ribet? Nih gini. Kalau pakai DX kan kamu harus ubah dulu ini jadi Y sama dengan. Kalau ini sih gampang yang atas. Yang X sama dengan mesti diubah jadi Y sama dengan. Lalu di sini mesti dibagi menjadi atas kurang bawahnya ini yang pertama. Yang kedua yang ini atas kurang bawahnya. Makanya mesti dibagi 2 kali. Betul? Ya. Itu kalau menggunakan atas kurang bawah. Sekali lagi, atau enggak saya tulis deh di sini. Kalau menggunakan atas kurang bawah, kamu punya integralnya dari min 3 sampai min 1. Yang ini kan min 1 di sini ya. Kan kalau Y-nya min 2 kan X-nya min 1. Ya. Ini X-nya min 1. Dari min 3 sampai min 1, dari atasnya adalah, ini apa nih? Y sama dengan apa ini? Ini kan X sama dengan dikali 2 tambah 3 tambah 6 ya, kali 2 pindahin ke kiri, ini kan jadi gini. Jadi Y sama dengan akar 2X tambah 6 plus minus. Ya. Plus minus kan? Yaitu yang atasnya yang plus. Tuh, ini aja udah ribet gitu kan. Yang bawahnya yang min. Tuh, ini aja udah ribet. Nah, jadi min 3 sampai min 1 dari atas dikurangi yang bawah. Bawahnya ini. Tuh. Tambah dari min 1 sampai ini. Kalau Y-nya 4 itu 5 ya. 5. Dari atasnya ini, ya, bawahnya ini. Tuh. Ribet kan? Bawahnya apa? X min 1. Tuh. Gitu. Gitu. Ngerti nggak? Ya. Nah, itu bisa dihitung lah pokoknya. Tapi kalau menggunakan yang satu lagi, ini kita sebut AY ya. Kalau pakai AY, kanan kurang kiri lebih gampang. Sekali jalan. Integral dari min 2 sampai 4. Ya kan? Dari min 2 sampai 4, kanan kurang kirinya cuma sekali. Karena kurvanya sama kan? Dari min 2 sampai 4, kanan kurang kiri cuma ini doang nih. Kanannya adalah ini, kirinya adalah itu. Nah, ya, sekali doang. Nggak berubah kan? Gitu. Jadi min 2 sampai 4 dari apa? Y plus 1 dikurangi setengah Y kuadrat min 3 DY. Jawabannya sama nggak ini? Sama dong. Kalau misalnya pun beda, ya salah. Gitu ya. Mesti sama. Jelas ya? Itu tujuannya tadi kita bisa menggunakan yang kanan kurang kiri. Yang partisinya terhadap sumbu Y. Gitu. Ya. Oke, nih. Tadi ada yang mau ke halaman sebelumnya nih. Ke halaman sebelumnya. Silakan. Kalau mau DSS. Begitu. Ya, bro and sis. Oke. Jelas ya? Luas.
Udah bisa? Udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi yang lain. Tadi kan aplikasi tentang luas. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi lain nih. Nanti kamu tinggal latihan nih. Ya. Nah, aplikasi yang lain tadi luas udah, yaitu tentang volume sekarang. Ya. Gini. Ini X, ini Y. Ya. Daerahnya gini. Ini X sama dengan A, ini X sama dengan B. Ya. Y sama dengan Fx. Nah, ini kalau volume itu maksudnya gini. Dari Y sama dengan Fx ini, ya, kita akan putar 360 derajat terhadap sumbu X positif. Ya. Oke, terhadap sumbu X begitu ya. Putar. Nah, itu ya. Jadi mesti ada keahlian menggambar, mesti ada di sini ya. Nah, makanya kan waktu dulu kan TK kan suruh art and craft itu adalah tujuannya di sini. Terpakai sedikit ya. Tuh, bagus nggak gambarnya? Hah? Bagus nggak? Bagus kagak? Nggak ada yang jawab ya. Tuh, jadi apa tuh? Kalau bentuknya sama FX kayak gitu. Jadi kayak apa ini? Trompet atau apa? Bukan trompet ya. Apa sih bentuknya? Ya, ya kurang proporsional ya, nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itulah. Nah, kita mau mencari setelah diputar itu kita mau mencari ini nih areanya nih. Nah, ini kan ada ruang di dalamnya kan. Nah, kita mau mencari areanya gitu. Hah, gambarnya kayak kacang katanya. Wah, penghinaan. Ya, gambarnya kayak kacang katanya Jos. Ya. Oke, bagaimana mencari volumenya gitu ya. Nah, caranya begini. Ini kan simetri ya. Jadi kita punya yang ini dengan yang ini kan sama, katakanlah ini R-nya. Jari-jari. Ya. Kita akan lihat metode yang pertama namanya metode ring atau metode cincin begitu ya. Ring method atau metode cincin lah. Cincin atau cakram deh. Kenapa cincin atau cakram? Karena kalau dua kurva baru jadi cincin. Kalau di sini cakram saya kira ya, cakram aja deh. Bukan cincin, dia cakram. Ya. This method. Nah, kalau kamu lihat di sini saya bisa idenya mengikuti si Riemann ya, mengikuti Riemann. Jadi A itu adalah X0, B itu adalah Xn gitu ya. Kita bagi-bagi daerahnya sama seperti tadi. Kita punya lebarnya sekarang dari X0 ke X1 itu sama kayak tadi delta X namanya. Ini delta X gitu ya. Nah, jadi kita ada cakram di sini nih. Cakram tadi gini kan ya. Tadi kan ada delta X. Nah, gitu ya. Ini delta X. Tebalnya gitu ya. Kalau di gambar dimensi 2-nya kan dari A ke X1 atau dari X0 ke X1. Kalau di dimensi 3-nya itu adalah tebalnya. Ini R-nya tadi kan. Idenya sama dengan si Riemann tadi. Kalau tadi limit sigma FCI delta XI. Kita mencari luasnya di jumlah-jumlahin. Sekarang kita menjumlahkan semua volumenya. Volume si disk ini. Dengan tebalnya delta X.
Jadi volumenya ini sama dengan limit N menuju tahingga dari sigma. Ya. Nah, volumenya apa ini? Volume itu kan luas alas kali tebal ya. Jadi kali tebal, tebalnya tadi delta XI. Delta XI-nya kan sama semua kan, tebalnya sama semua. I-nya 1 sampai N. Ya. Luasnya apa? F-nya jadi luas kan? Kan luas kali tebal kan? Itu jadi volume kan? Nah, luasnya apa? Luasnya itu adalah luas lingkaran. Ya. Pi R kuadrat kan? Pi R-nya apa? R-nya di sini adalah Fx. Kalau di sini Fx0. Kalau nanti ada disket yang kedua di sini Fx1 dan seterusnya kan sampai yang ini di terakhir Fxn. Jadi pi R kuadrat adalah pi F kuadrat XI. Nah, ini kan luas. Luas lingkaran kali tebal. Jadilah volume. Volumenya dijumlahin. Dijumlahkan. Dengan partisi yang menuju tahingga. Partisinya menuju tahingga. Itulah yang disebut volume. Jadi integral A sampai B. Ya. Pi-nya saya tulis di depan. Pi integral A sampai B. F kuadrat X dx. Nah, itu volumenya dengan metode cakram. Ya. Oke. Contoh. Nih, saya kasih contohnya nih, gini. Ini gambarnya yang tadi itu gini. Ya. Ini misalkan 1, 4. Ya. Itu kan berarti X min 1, X min 4. Berarti X kuadrat min 4X plus 5 ya. Di sini kan 1. Di sini 5. Nah, contohnya gitulah. Ini saya kasih contoh aja. Ini X, nih Y. Gitu ya. Nah, dengan sumbu X positif tadi, dengan sumbu X gitu ya, diputar 360 derajat. Nah, berapa sih volumenya? Tadi kita sudah tahu volumenya apa? Volume sama dengan Vx, itu artinya kita putar tadi daerahnya terhadap sumbu X positif, terhadap sumbu X gitu ya, 360 derajat. Jadi Vx sama dengan integral 1 sampai 4 dari Pi integral 1 sampai 4 dari X kuadrat min 4X plus 5 dikuadratkan. X. Pi integral 1 sampai 4 dari X pangkat 4 min 8X pangkat 3 plus berapa itu? X kuadrat 26X kuadrat min 2AB 40 ya plus 25. Nah, ini tinggal dihitung gitu, berapa pi itu volumenya. Ya. Oke. Nah, sudah ya. Lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang tadi metode cincin? Metode cincin itu kalau kita punya apa? Dua kurva. Nih, metode cincin. Saya punya misalkan gini, sumbu X, sumbu Y. Ya. Ini adalah katakanlah saya misalkan berapa tadi? Gini aja deh. Nah, gini. X per 4. Kemudian gini ya. Set. Nah, gini. Ini Y sama dengan akar pangkat 3X. Nah, ditanya daerah ini.
kalau diputar terhadap sumbu Y, ya, itu volumenya berapa? Ini kan gambarnya jadi gini nih. Gini, gini, gini. Kita putar ya. Coba kalau diputar bentuknya jadi apa? Simsalabim. Prok, prok, prok. Mas siapa itu? Yang suka prok, prok, prok itu. Nah, ini kalau diputar jadi gini ya. Jadi set, set, gitu ya. Jadi kerucut ya kalau diputar ya. Betul nggak? Cuman ada gininya ya. Jadi kerucutnya ada, bukan kerucut. Jadi gini, kerucut tapi nggak sama yang baling-baling ini, gitu loh. Ya, kan diputar kan ya. Atau terbalik. Jadi gini, justru yang ininya. Nah, jadi kayak apa tuh? Kalau diputar kayak bunga ya. Tapi ini kelopaknya nggak termasuk. Ini nggak termasuk nih. Ya, betul? Setuju? Kalau daerah ini kamu puter jadi gitu. Setuju nggak? Ya. Nah, di mana ini kita cari volumenya, gitu ya? Kita ubah dulu deh. Ini itu kan X sama dengan Y pangkat 3. Ini X sama dengan 4Y. Ya. Nah, sama seperti tadi, kita nggak melulu pakai DX. Pakai DY juga bisa. Ya. Nah, kalau ini saya kira masih metode cakram ini ya. Karena masih satu. Sebentar. Cincin. Sorry, karena di sini udah dua kurva ya, ini sama ini. Kalau tadi kan satu kurva terhadap sumbu X. Kalau sekarang dua kurvanya terhadap sumbu Y. Jadi cincin. Artinya ada bolong kan? Tuh kan tadi ada bolongnya. Ya. Maksudnya cincin tuh begini. Yang ini kan nih untuk kurva yang pertama kalau diputar, terus yang ini juga nih kurva kedua kalau diputarkan. Tuh, itu kan cincin. Ada lubangnya di situ. Ya. Nah, ini kita sebut dengan metode cincin. Gitu. Ya. Di mana segini ya. Jaraknya kan X sama dengan Y pangkat 3. Lalu jarak dari sini ke sini ya, itu adalah X sama dengan 4Y. Nah, gitu loh. Ya. Jadi siapa AY-nya? Kita putar terhadap sumbu Y, namanya AY. Ya. AY itu luasnya tadi. Kan luas tebal. Jadi nanti volumenya integral dari ini 0 sampai ini perpotongannya di mana ini? Coba kita cari. Perpotongannya itu Y pangkat 3 sama dengan 4Y. Berarti Y kuadrat min 4. Berarti Y-nya 0 atau Y-nya 2. 2 sama min 2 sih, cuman karena kan dia positif kan. Di sini 2. Plus minus 2, tapi yang dipakai yang Y sama dengan 2. 2 kok di situ. 2 tuh di sini. Ya. Jadi di sininya 8. Gitu ya. Oke. Jadi VY-nya kan integral 0 sampai 2 mestinya. Pi integral 0 sampai 2 dari yang kanan tuh yang ini. Konsepnya sama dengan yang tadi, dengan yang di luas ya. Yaitu 4Y dikuadratkan. Nah, cuman bedanya kan pi R kuadrat. Ya kan? Luasnya dikuadratkan kan? Kan mau mencari volume tadi. Ya. Jadi volume yang paling luas dikurangi volume yang dalamnya kan? Yang bolongnya ini kan mesti dikurangi kan? Makanya tadi pi R kuadrat itu buat yang luar semuanya, dis yang jari-jarinya itu 4Y dikurangi dis yang jari-jarinya itu adalah Y pangkat 3. Jadi dikurangi Y pangkat 3 dikuadratkan. DY. Nah, ini tinggal dihitung. Gitu. Paham ya? Jadi AY-nya tadi pi kali
4Y kuadrat dikurangi Y pangkat 3 dikuadratkan. Tinggal masukin sini, cemplungin. Pi integral AY DY. Gitu. Jelas habis itu? Ya, itu metode cincin ya. Metode cincin. Betul, saya kira cincin. Karena kan ada lubang di tengahnya. Tuh, metode donat. Ya, yang dikenal sih metode cincin namanya. Tapi kalau kita mau nyebut donat boleh kan? Ya, namanya juga orang yang ngasih nama, cuman nggak internasional gitu loh. Yang tahu cuman kalangan-kalangan kita aja. Ya. Jadi kalau orang boleh nanya, kamu pengerjaannya pakai apa? Metode donat, nggak ngerti gitu. Karena mereka ngertinya metode cincin. Ya, nggak apa-apa lah. Apalah arti sebuah nama ya. Oke, jelas ini? Ya. Dah, lanjut. Lanjut ya. Ya, oke, sip. Nih, sekarang saya punya gini. Apa? Kalau tadi kan terhadap sumbu X, sumbu Y. Kalau sekarang gini. Ya. Jadi babnya materinya makin lama makin gampang ya. Nah, kita lihat di sini misalkan kurvanya saya punya Y sama dengan X di sini ya. Lalu ada ini 2 berarti X kuadrat min 2X ya. Misalkan gini deh. Nah, ini ya. Patahan dari si Y sama dengan X kuadrat min 2X. Berarti kan perpotongannya di mana nih? X kuadrat min 3X berarti 3 ya. Nah, tapi saya nggak mau putarnya sumbu X, sumbu Y. Ya, saya putarnya di sini nih. Y sama dengan 4. Nah, ke atas muternya. Ya. Oh ya, sebelumnya gini. Kalau saya punya ini Y sama dengan X, ini Y sama dengan min X. Gini ya. Kalau ditanya luas areanya, ya. Misalkan disebutnya area 1 ya. Sini area 1. Yang ini saya sebut area 2. Hubungannya apa? Hubungannya itu adalah area 1 sama dengan 2 kali area 2. Tapi kalau ditanya volume, V1X sama V2X. V1X itu yang daerah ini saya putar ya, terhadap sumbu X gitu ya. Yang ini juga saya putar terhadap sumbu X. Ini jadi gini juga. Yang ininya kita sebut V1X ya. Setelah diputar, yang ini kita sebut V2X. V1X sama V2X sama nggak? Sama jawabannya. Kenapa? Karena kan diputar daerahnya. Ya. Diputar daerahnya, yang tadinya daerahnya di sini, kalau saya putar jadi gini, yang dimaksud dengan volume ya yang ini semua. Jadi kalau dikasih tahu daerahnya ini, ya, dikasih tahu daerahnya begini, saya putar terhadap sumbu X, ya gini juga sama dengan atas. Ya, jadi sama saja gitu loh. Kalau dikasih tahu daerahnya yang diarsirnya ini atau yang itu diputar terhadap sumbu X, volumenya sama gitu loh. Karena kan kalau volume kan membentuk ruang di situ. Kalau luasnya beda. Ya, kan yang di shaded-nya saja kalau
luas. Jelas ya? Kan tadi setelah diputar dapat sebuah ruang. Nggak cuma setengahnya kan, jadinya kan diputar tadi. Gitu. Nah, balik lagi ke soal yang kiri. Ya. Sekarang saya muternya pengen terhadap Y sama dengan 4. Nah, ini caranya gimana nih? Kalau kita putar terhadap Y sama dengan 4. Ya. Nah, gini. Coba. Ini sepertinya kurang tinggi. Kurang ke bawah gambarnya. Kalau nggak gini deh. Saya gambar lagi di sini ya. Supaya lebih kelihatan. Di sini Y sama dengan 4. Nah, gitu deh. Di sini Y sama dengan 0. Ya. Kamu punya tadi begini. Ini di Y sama dengan 3. Kemudian ada begini. Ya. Kita putar terhadap Y sama dengan 4. Nanti ini kan jadi gini. Tuh. Yang di sana jadi ke sana. Tuh. Gitu. Ya. Kurang tinggi kayaknya. Ya. Yang ini jadi gini. Yang ini jadi gini. Nah. Gitu ya. Nah, gitu. Ya. Itu kan kalau diputar kan begitu ya. Jadi ada circle dalamnya ini. Ada bolong di sini ya. Ada circle luarnya. Tuh gitu. Ya. Saya pakai warna lain deh. Ini sama ini. Gitu. Ya. Yang di akhir tadi kan ini doang. Yang mau dicari setelah diputar ya. Itu berarti apa? Ini mengelilingi kan? Mengelilingi. Ini tuh yang warna merah tuh artinya mengelilingi gitu ya. Tuh. Jadi kayak apa ya? Kayak bentuknya kayak apa tuh? Kayak dress kali ya. Gitu ya. Bawah itu ininya penampangnya kayak dress gitu kan. Dress yang kayak Cinderella bawahnya kan apa? Gaun pengantin lah begitu ya. Mungkin bawahnya kan seperti itu ya. Atasnya nanti buat kepala tuh ya. Cuman dia itu penampangnya. Seperti itu ya. Bagaimana mencari volumenya? Nah, ini dia masalahnya. Begini. Volume Y sama dengan 4, artinya kita putar terhadap Y sama dengan 4, itu sama dengan integral, ya, Pi integral, nah gitu kan. Dari mana ke mana? Dari Y-nya dari 0 sampai 3. Gitu kan? Y-nya, sorry. Tadi Y-nya 0 sampai, berapa tadi? Bukan sampai 3 tadi. X kuadrat. Oh ini, salah ini ya. Sebentar. Jadi kan X-nya sama dengan Y-nya sama dengan 4. Oke, betul. Ya. Tadi di sini kalau X3 Y-nya 3 ya, betul ya di sini 3 ya. Nah, jadi Pi integral 0 sampai 3 dx. Karena kan kenapa dx? Karena Y sama dengan 4 itu sejajar sumbu X. Nah, kayak tadi sama kan? Kalau kita buat putar terhadap sumbu X, dia Pi integral dx kan? Nah, tinggal jadi-jadinya nih. Kan Pi R kuadrat dx. Gitu ya.
Betul? PR kuadrat ya. Nah, sekarang jari-jarinya apa? Nah, ini dia. Jari-jarinya begini. Ini saya tulis dx-nya di sini. Karena panjang ya pasti. Nah, jari-jarinya kita mulai dulu dari yang paling luar. Yang ini. Ini kan x kuadrat min 2x. Ya. Coba. Kita lihat begini. Saya kasih warna hijau deh. Dari sini ke bawah itu y sama dengan x. Ya. Dari sini ke sini itu y sama dengan x kuadrat min 2x. Itu nama kurvanya kan. Dari sini ke sini namanya y sama dengan 4. Jadi kesimpulannya jari kita kan mulai dari yang paling luar tuh, dari yang x kuadrat min 2x. Ya. Kita putar ke atas. Ya. Segini berapa nih? Dari sini ke sini. Itu berapa? Hati-hati. Berapa itu? 4. Ya, 4 bukan ditambah x kuadrat min 2x. Karena x kuadrat min 2x itu negatif ya. Hati-hati ya. 4 dikurang x kuadrat min 2x alias 4 ditambah 2x min x kuadrat. Nah, itu jari-jarinya. Dikuadratin nanti, PR kuadrat. Dikurangi. Ya. Yang ini segini berapa? 4 min x. 4 min x. Betul sekali. Dikuadratin. Nah, udah cukup dari segitu. Ya. Ngerti nggak? Jelas itu? Tinggal dihitung ya. Nah, berapa dia? Oke. Jadi dilihat aja dari yang paling luar. Paling luar itu ya. Dari sini ke sini. Ini yang saya kasih warna biru. Nih. Jari-jari paling luar. Itu berapa? Ya. 4 plus 2x min x kuadrat. Segitu tuh. Hati-hati karena ini tuh nilainya negatif. Kalau kita kurang, kalau kita tambahnya 4 tambah x kuadrat min 2x jadi berkurang. Ya kan? Karena dia ada di bawah subuh x. Makanya mesti 4 ditambah negatifnya dia. Ya. Itu PR kuadrat dikurangi 4 min x kuadrat. Oke? Sip? Mantap. Ya, tinggal dihitung saja. Oke. Jelas sampai situ? Lanjut. Udah ya? Jadi nanti saya bisa lakukan begini. Ini X, ini Y. Ini kurva. Y sama dengan Fx. Ya. Kesimpulannya gini. Vx itu apa? Kita putar terhadap X, sumbu X 360 derajat. Pi integral A sampai B F kuadrat X dx. Sekarang, saya maunya di sini. Y sama dengan C. Berarti VY sama dengan C apa? Pi integral masih sama A sampai B. Ininya dx karena dia sejajar sumbu X. Ya. Cuman porosnya beda. Jadi Y sama dengan C. Ya. Jadi kita putarnya mana? Ini, cincin jadinya. Tuh, gitu kan? Nah, gitu. Berarti jari-jarinya mana? Kalau tadi jari-jarinya segini, Fx. Kalau sekarang jari-jarinya jadi segini nih. Ya, yaitu apa? Fx. Ya. Ditambah, hati-hati bukan ditambah C. Karena C itu negatif. Dikurang C
Ya. Dikuadratkan. Dikurangi. Ya. Dikurangi apa? Yang bolong itu segini. Dikurangi C dikuadratkan. Itu dx. Gitu ya. Itu yang bolongnya kan. Demikian pula kalau terhadap sejajar dengan sumbu Y. Ya. Anda bisa lakukan seperti itu. Jelas itu? Rian, oke Rian? Senyum dulu. Lagi nonton Tom and Jerry ya? Enggak, Kak, ini ada apa? WA dari ke atas. Ya. Oh, salam ya. Di mana dia sekarang? Masih di Jerman sih. Oke. Rian, Adriel, William. Oke, Will? Ya, sir. Ya. Josh, di mana Josh? Ya. Cat, oke Cat. Oke, Kak. Wah, luar biasa ya. Tim, oke tim. Yes. Ya, timnya oke, tim. Masih oke ya? Iya. Ya. Yuk. Nah, satu lagi metodenya deh. Langsung latihan deh supaya ini deh. Apa? Ada feedbacknya. Ini kayaknya mesti saya hapus nih. Ya, kalau nggak di sini aja deh. Nih, satu lagi gini. Volume dengan metode silinder. Ya. Nah, metode silinder itu begini. Saya kasih contoh langsung ya. Kalau nggak, saya gambar dulu gini deh. Ini X, ini Y. Saya punya di sini Y sama dengan akar pangkat 3X. Di sini X sama dengan 8. Ya, saya putar daerahnya ini. Saya putar terhadap sumbu X. Berarti kan nanti jadi gini kan gambarnya kan. Gitu. Ya. Volumenya apa? Gitu ya. Ini kan artinya X sama dengan Y pangkat 3. Ya. Nah, kalau kamu mau pakai cara yang tadi, pakai metode cakram, ya boleh-boleh aja. Kamu punya Pi integral 0 sampai 8 dari akar pangkat 3X dikuadratkan. Dx. Udah selesai. Tapi saya punya satu metode lagi, tujuannya kayak tadi sama, diluas. Motivasinya gara-gara ada integran yang sulit diintegralkan. Gitu loh. Ya, jadi di sini kebetulan kalau akar pangkat 3 dari X dikuadratin sih masih gampang diintegralkan. Ya. Nah, tapi kan kita punya integral sekali lagi yang integralnya sulit diintegralkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode silinder. Ya, caranya gini. Ini kita buat silinder di sini. Ya, saya kasih warna biru. Ya, ini potongan silindernya contohnya. Nah, begitu. Ya, artinya kita tidak perlu merubah ya fungsi. Bukan tidak perlu merubah. Kita harus merubah Y sama dengan akar pangkat 3 dari X menjadi X sama dengan Y pangkat 3. Yaitu volumenya menjadi V sama dengan 2pi, jadi menggunakan penampang silinder, 2pi integral RT
Nah, gitu ya. Tebalnya di sini delta Y. Delta Y itu berarti DY kan. Y-nya dari berapa ke berapa? Dari 0 sampai 2. Ini kan, di sini kan 2. Gitu. Jari-jarinya apa? Ya. Nah, jari-jarinya itu adalah tebalnya bukan ini ya. Maaf. Jari-jarinya justru Y kan dari 0 sampai 2 kan. Ini kan jari-jari ini, segini kan jari-jari. Ya. Jari-jarinya dari 0 sampai 2. Gitu ya. Nah, tebalnya ini ya. Nah, ini kita mesti lihat terhadap sumbu Y. Nah, tebalnya itu adalah 8 min, tingginya bukan tebalnya, 8 min Y pangkat 3. Nah, tebalnya DY, delta Y. Gitu ya. Jadi, 2pi RT itu adalah luas penampangnya si silinder, ya, dikalikan tebalnya. Ini tebalnya. Nah, gitu loh. 2pi, jari-jarinya Y, tinggi daripada si silinder adalah 8 min Y pangkat 3. Itu dari mana? Ini kan 8 segini. Ya. Segini kan Y pangkat 3. Yang diminta kan cuma segini. Nah, segini kan 8 min Y pangkat 3. Gitu. Ya. Jadi 2pi RT itu adalah luas penampang lingkaran. Jadi kita melihatnya seperti mengiris bawang. Ya. Kita lihat lapisan paling luar dari bangun yang diarsir tadi. Yang warna kuning ini kan saya arsir tuh semuanya itu. Kita potong dari lapisan paling luar. Lalu lapisan dalamnya lagi, dalamnya lagi gitu lah, dan seterusnya, gitu ya. Jadi seperti mengiris bawang kan begitu. Nanti jawabannya akan sama dengan metode cakram. Ya. Cuman kan di sini kamu pakainya Y pangkat 3, bukan akar kayak begitu. Bayangkan kalau misalkan soalnya trigonometri, misalkan sin pangkat 3, akar pangkat 3 dari sin misalkan. Kan lebih enak mengerjakan sin pangkat 3 daripada akar pangkat 3 dari sin. Gitu loh. Makanya kita butuh metode ini, silinder. Untuk mengatasi masalah yang integralnya sulit diintegralkan. Ya. Oke, sip. Sampai sini apakah oke? Saya mau fotoin latihannya. Udah? Oke, kalau sudah, saya fotoin ya latihannya ya. Ini saya tutup aja ya, whiteboard-nya ya. Nah, mungkin bisa dibuka Jamboard-nya ya. Tolong dibuatin si Stephen.